Seakan tidak percaya hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin seekor kelabang hidup bisa ada di dalam tubuh Ibu Lilis dan keluar bersama dengan muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mistik di channel Mr. Robin and Nathan Official. Kali ini Mr. Robin akan menceritakan sebuah kisah nampak sepele tetapi berakibat fatal pada pasangan bernama Anton dan Lilis. Anton dan Lilis adalah seorang pengusaha muda. Mereka hidup layak, penuh harta. Mereka menjalankan usahanya juga, semua dengan hal yang wajar-wajar saja. Selama ini Anton tidak pernah memiliki musuh. Lilis pun adalah seorang ibu rumah tangga yang sweet, juga ramah kepada semua. Berawal dari sebuah arisan keluarga. Anton saat itu, sebagaimana menjadi kebiasaan keluarga mereka, setiap bulan mereka mengadakan arisan keluarga. Dan kali ini arisan itu jadi di rumah Anton dan Lilis. Semuanya berjalan baik-baik saja. Acara arisan berjalan lancar. Tak ada hal yang istimewa atau yang mencurigakan, karena semua menikmati hidangan, makanan dan minuman yang disajikan beraneka ragam. Semua menikmatinya dengan senang, penuh canda dan tawa dari setiap anggota keluarga yang hadir. Keluarga ini memang mengumpulkan keluarga mereka dalam sebuah arisan agar membangun keterikatan atau kekeluargaan di antara mereka. Karena kehidupan kota besar membuat mereka kadang tidak saling menghubungi atau bersuah dalam sebulan, sehingga dalam acara arisan keluarga itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh keluarga Anton dan Lilis untuk selalu bisa menjalin silaturahmi. Di saat semua orang sedang menikmati hidangan dan minuman, Ibu Lilis yang nampak tidak curiga sedikit pun dengan satu sosok atau seorang keluarga dari mereka. Pada hari itu, di hari arisan itu, dia nampak begitu baik sambil menyodorkan minuman. Ibu Lilis yang memang lagi sibuk kesana kemari karena merasa haus pun akhirnya meminum minuman yang diberikan oleh keluarganya itu tanpa ada rasa curiga sekalipun. Acara arisan selesai, semuanya kembali normal. 1-2 hari kemudian, Lilis merasakan hal yang aneh pada perutnya. Mulanya dianggap biasa, sakit perut biasa. Tapi lama-lama perut Ibu Lilis semakin membesar. Bukan hanya membesar, tapi memang benar-benar sakit dirasakan, sehingga Pak Anton yang sangat khawatir kepada istrinya akhirnya membawa Ibu Lilis ini ke rumah sakit terdekat. Diagnosa dokter mengatakan Ibu Lilis tidak ada penyakit apapun pada diri ini, dan sudah melakukan rongseng atau melakukan penelitian di laboratorium rumah sakit. Tak ada hal yang membuat Ibu Lilis harus tinggal untuk nginap di rumah sakit, karena tak ada penyakit yang terdeteksi oleh tim medis pada saat itu. Akhirnya Pak Anton memutuskan untuk membawa istrinya pulang kembali ke rumah. Namun setiba di rumah, Ibu Lilis masih saja tetap merasakan kesakitan.
dan terus berteriak karena rasa sakit akibat perutnya yang semakin membesar seperti orang yang sedang hamil. Tiba-tiba Ibu Lilis merasa ingin muntah. Ibu Lilis ke kamar kecil, toilet yang ada di kamar mereka. Tiba-tiba saja Ibu Lilis langsung mual muntah pada saat itu, dan apa yang terjadi? Kelabang atau lipan kecil sebesar ibu jari, ya, tiba-tiba keluar dari mulut beliau. Ibu Lilis kaget dengan hal itu karena seakan tidak percaya hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin seekor kelabang hidup bisa ada di dalam tubuh Ibu Lilis dan keluar bersama dengan muntah yang dikeluarkan oleh Ibu Lilis. Ibu Lilis berteriak memanggil Pak Anton, suaminya, untuk memberitahu bahwa ada hal yang aneh dari muntahnya. Pak Anton datang sekejap dan seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Pak Anton membunuh kelabang itu untuk memastikan bahwa kelabang itu benar-benar kelabang yang hidup. Akhirnya Pak Anton panik karena ini bukan hal yang wajar. Apa yang dialami istrinya itu sudah di luar logika manusia. Akhirnya Pak Anton menghubungi salah satu temannya untuk menanyakan hal ini. Maka berangkatlah mereka ke rumah temannya itu untuk memeriksakan keadaan Ibu Lilis. Sang teman yang juga mungkin seperti guru spiritual daripada Bapak Anton ini mengatakan kepada Pak Anton, kamu sepertinya sedang dikerjain oleh seseorang, dan yang kena ini memang ditujukan kepada istri kamu. Pak Anton mengingat-ingat kembali siapa kira-kira orang yang pernah bermasalah dengan dia. Istrinya pun ditanya dengan hal yang sama, namun mereka merasa tidak pernah memiliki musuh siapapun. Dan akhirnya Ibu Lilis disuruh beristirahat kembali dulu, kemudian akan dipantau oleh temannya. Malam harinya, Ibu Lilis yang perutnya semakin membesar seperti orang yang akan melahirkan, terus saja merasakan kesakitan yang luar biasa. Tiba-tiba pada jam 12 malam itu kembali mual muntah, dan kali ini apa yang terjadi? Ibu Lilis lebih banyak lagi mengeluarkan kelabang dari mulutnya. Pak Anton pun panik dan langsung menelpon temannya, guru spiritualnya itu. Oleh guru spiritualnya dikatakan, tidak apa, memang saya sudah bacakan dari sini, agar semua hal buruk negatif yang ada di tubuh Bu Lilis itu segera keluar semuanya. Dan keajaiban pun terjadi. Perut Bu Lilis tiba-tiba saja mengempis, ya. Dan seperti tidak terjadi hal apa sebelumnya. Perutnya tiba-tiba kembali normal, dan Ibu Lilis tidak merasakan lagi sebuah kesakitan. Akhirnya esok harinya Pak Anton bersama Bu Lilis menemui temannya itu dan menanyakan ada hal apa sebenarnya yang menimpa kepada Bu Lilis ini. Dari informasi teman Pak Anton ini diperoleh informasi secara goib bahwa ada salah satu anggota atau pihak keluarga dari Pak Anton yang datang di rumah Pak Anton dengan sengaja memberikan hal ini lewat minuman kepada Ibu Lilis. Ibu Lilis pun teringat sebuah peristiwa arisan beberapa hari yang lalu. Setelah diselidiki, ternyata Pak Anton pun menyadari bahwa orang tersebut ternyata pernah memang berkeinginan untuk meminjam uang dari Pak Anton, tetapi selalu
tidak pernah diutarakan dan tidak sampai menyampaikan hal itu kepada Pak Anton, dengan alasan bahwa pasti tidak akan pernah disanggupi atau diiyakan oleh Pak Anton karena istrinya ini. Jadi mereka menduga Ibu Lilis ini adalah sebagai batu sandungan untuk pihak keluarga dari Pak Anton untuk meminjam uang kepada Bu Lilis, karena dianggapnya Bu Lilis mungkin orang yang akan menghalang-halangi atau yang tidak akan berkenan atau yang menolak bila dia akan meminjam uang kepada Pak Anton. Sangat sepele kan? Hanya karena niat atau hanya karena prasangka yang ada pada orang ini, begitu tega untuk menyantet keluarganya sendiri. Sebagai pelajaran daripada kisah ini, bahwa di setiap hal kita tidak pernah mengetahui orang-orang yang berniat buruk kepada kita, walaupun itu bahkan keluarga sendiri. Mereka hanya berprasangka dengan apa yang ada di pikiran mereka, padahal mereka tidak pernah mencoba untuk melakukan hal itu. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa kita atau saudaranya ini tidak akan mungkin memberikan bantuan atau pinjaman jika mereka membutuhkan bantuan dari kita. Inilah pelajaran hari ini yang bisa kita peroleh dari cerita ini. Pak Anton dan Bu Lilis sebenarnya adalah orang yang sangat baik, dan mereka selalu menolong orang-orang maupun keluarga. Cuma keluarga ini mungkin keseringan minjam kepada dia, sehingga akhirnya dia merasa pernah suatu waktu Pak Anton tidak memberikan pinjaman karena mungkin pinjaman sebelumnya belum dilunasi oleh yang bersangkutan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu cerita pengalaman mistik yang dialami oleh Bapak Anton dan Lilis. Sampai jumpa pada kisah-kisah mistik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.